Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Ika Fatimatul Homsyah. NIM saya 1817114. Saya dari kelas B, Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan. Unsur-unsur kimia yang ada di alam kemungkinan terdapat dalam bentuk padat, berupa garam-garam mineral, dalam bentuk cair, dan dalam bentuk gas yang dapat disintesis oleh tumbuhan untuk menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, nukleoprotein, DNA, RNA, dan senyawa lainnya sebagai penyusun tubuh organisme. Yang pertama adalah karbon. Kita bisa membagi dua berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu sumber anorganik dan sumber organik. Sumber anorganiknya sendiri ini dari alam bisa kita temukan di batu kapur, dolomit, juga terikat dalam karbon dioksida di atmosfer. Sedangkan di organiknya sendiri, karbon dapat ditemukan pada batu bara, minyak bumi, tanah gambut, dan klatnat metana. Karbon juga ini adalah unsur kimia yang paling berlimpah ke-15 di kerak bumi dan keempat di alam semesta. Pada nitrogen, dia mempunyai 3 gudang utama sumbernya. Yang pertama itu adalah udara. Yang kedua, senyawa anorganik seperti nitrat, nitrit, juga amoniak. Dan yang terakhir itu senyawa organik seperti protein, urin, dan asam urin. Di atmosfer, kita dapat menemukan belerang ini dalam bentuk gas SO2 yang dibentuk selama ada aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, belerang juga kita dapat temukan di H2S, yaitu akibat adanya proses pembusukan bahan organik atau pembusukan yang terjadi di dalam tanah dan air. Selanjutnya adalah unsur fosfor. Nah, secara alami kita dapat temukan di alam ini akibat dari pelapukan batuan mineral atau batuan fosfat. Sebagian juga dari pelapukan bahan organik. Selain itu, deposit-deposit fosfat juga dapat ditemukan dalam jumlah yang besar dalam kotoran maupun tulang-tulang hewan. Nah, gudang terbesar air ini bersumber dari samudra. Selain dari samudra juga ada beberapa gudang lain sumber dari air, yaitu seperti danau, rawa, laut, juga perairan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan ini memerlukan beberapa komponen untuk melakukan fotosintesis dan kelangsungan pertumbuhannya. Rata-rata ada beberapa unsur kimia yang diserap oleh tumbuhan ini dengan cara fiksasi melalui sistem perakaran tumbuhan tersebut. Juga ada yang melalui absorpsi. Nah, yang pertama itu karbon. Karbon sendiri masuk ke dalam tumbuhan ini melalui fiksasi atau pengikatan karbon dioksida dengan sistem perakarannya. Contohnya saja seperti ini. Produsen akan dimakan oleh herbivora dan herbivora akan dimakan oleh karnivora. Karnivora ada pengurai dan pengurai sendiri akan mendekomposisi hasil makanan tersebut menjadi senyawa anorganik yang akan diserap lagi, yaitu sebagai karbon dioksida di dalam tanah yang akan diserap oleh sistem perakaran tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada nitrogen. Nitrogen di sini yang diserap yaitu nitrat atau NO3. Nah, NO3 ini akan diabsorpsi oleh akar tanaman dan akan diproses untuk menjadi protein tanaman tersebut. Selanjutnya juga ada belerang. Belerang ini juga masuk ke dalam tumbuhan itu melalui sistem perakarannya yang ada di dalam tanah berbentuk anion sulfat. Selanjutnya lagi ada air. Air juga menjadi media untuk beberapa zat hara yang tadi atau zat mineral yang akan diserap oleh tumbuhan sebagai pelarut atau agar memudahkan zat-zat tersebut masuk ke dalam tumbuhan melalui sistem perakarannya. Seperti itu. Dan yang terakhir juga ada fosfor. Fosfor ini bisa berbentuk dari H2PO4, ada juga dari HPO4, ada juga dari PO4. Yang pertama kita masuk ke tumbuhan dulu, yaitu yang pertama ada unsur karbon atau yang dibutuhkan dalam tanaman sendiri ini sebagai bentuk senyawa CO2 atau karbon dioksida.
yang menjadi salah satu komponen untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses penting bagi tumbuhan untuk menghasilkan karbohidrat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa karbon ini melakukan fungsinya yaitu untuk menghasilkan karbohidrat pada saat proses fotosintesis. Karena jika kita ketahui lagi bahwa komponen karbohidrat di dalam tumbuhan itu sendiri yaitu mengandung 50% karbon, 44% oksigen, dan 6% hidrogen. Fosfor memiliki beberapa fungsi untuk tumbuhan. Yang pertama yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya bagi akar benih dan tanaman muda. Selain itu juga fosfor berfungsi untuk membantu asimilasi sebagai bahan mentah untuk pembentukan protein tertentu dan juga respirasi. Adapun beberapa fungsi dari belerang pada tumbuhan, yang pertama yaitu dia membantu dalam proses pembentukan butir hijau daun sehingga daun terlihat lebih hijau. Selanjutnya juga dia meningkatkan jumlah kandungan protein dan vitamin dalam tumbuhan dari hasil fotosintesisnya. Dan khususnya pada tanaman tembakau ini, sulfur atau belerang ini meningkatkan atau memperbaiki aroma, bau, juga kelenturan daun. Ada beberapa fungsi air bagi tanaman. Contohnya saja menjadi komponen utama dalam fotosintesis, yang artinya air adalah sebagai energi untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Juga air ini berfungsi dalam pembentukan protoplasma dan membantu sebagai pelarut zat hara atau mineral yang akan diserap oleh tumbuhan itu sendiri dan sebagai zat pembangun metabolik tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen, yaitu kita mulai dari sumber nitrogennya dulu yang ada di atmosfer atau di udara. Nah, ada pengikatan nitrogen ini ada 3 cara. Nah, prosesnya sendiri disebut fiksasi, atau lebih jelasnya lagi seperti ini. Pengubahan nitrogen bebas menjadi nitrat disebut fiksasi. Nah, fiksasi sendiri ini bisa terjadi secara biologis maupun secara kimiawi. Di sini ada 3. Yang pertama, fiksasi oleh ganggang hijau biru, fiksasi oleh bakteri, dan fiksasi elektrokimia. Yang pertama saya akan jelaskan fiksasi oleh ganggang hijau biru terlebih dahulu. Nah, ada peranan dari ganggang hijau biru ini. Contoh dari ganggang hijau birunya sendiri yaitu ada nostoc dan anabena. Nah, selanjutnya setelah sudah difiksasi akan ditransfer ke hewan di perairan, yang berarti kita bisa melihat di sini terjadi di ekosistem perairan. Selanjutnya akan diekskresi dan mengalami pembusukan yang menjadi asam amino, urea, asam urin, atau bahan-bahan organik lainnya yang bisa kita sebut senyawa organik ya. Nah, selanjutnya itu asam amino ini, urea atau lain-lainnya bahan organik akan mengalami amonifikasi. Amonifikasi ini adalah yaitu perubahan asam amino atau bahan-bahan organik menjadi amoniak oleh bakteri. Bakteri amonifikasi sendiri contohnya adalah Micrococcus dan nitrificans. Selanjutnya setelah menjadi NH3 atau amoniak, ini akan menjadi bakteri nitrit atau NO2. Nah, bakteri di sini contohnya adalah Nitrosomonas dan Nitrospira. Di sini sudah mengalami proses nitrifikasi ya. Nitrifikasi sendiri yaitu ada 2, ada nitratasi dan nitritasi. Nah, yang terjadi di sini yaitu nitritasi, yang artinya amoniak menjadi nitrit. Selanjutnya nitrit akan berubah lagi menjadi bakteri nitrat yang disebut nitratasi. Bakteri yang sama, bakterinya juga masih sama, Nitrosomonas dan Nitrospira dan lain-lainnya. Selanjutnya setelah menjadi nitrat atau NO3 ini ada berfungsi sebagian, ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagian akan menumpuk pada endapan. Sebagian lagi akan digunakan oleh tumbuhan ya, melalui akar. Diserap melalui akar tumbuhan atau bintil-bintil akar, yang tumbuhan itu akan dikonsumsi oleh hewan darat yang memperlihatkan di sini sudah masuk ke ekosistem darat.
Nah, selanjutnya nitrat juga digunakan untuk denitrifikasi atau di sini disebut denitrifikasi karena pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen. Jadi kembali lagi dari NO3 menjadi nitrogen dan kembali ke atmosfer atau ke udara. Seperti itu. Itu adalah penjelasan fiksasi oleh ganggang hijau biru. Selanjutnya yaitu fiksasi oleh bakteri. Nah, fiksasi oleh bakteri sendiri ini ada bakteri simbiotik dan non simbiotik. Contoh dari fiksasi non simbiotiknya sendiri, bakterinya adalah bakteri dari Azotobacter. Ada Azotobacter crococum dan Beijerinki. Selanjutnya ada bakteri yang simbiotiknya juga, yaitu contohnya dari bakteri genus Rhizobium, Rhizobium trifoli, Rhizobium meliloti, dan Rhizobium lain-lainnya. Nah, setelah itu dia akan menjadi nitrat. Setelah difiksasi oleh bakteri tersebut akan menjadi nitrat atau NO3 yang akan diserap oleh tumbuhan, hewan darat, atau denitrifikasi dan menepuk pada endapan. Nah, itu secara biologisnya. Tetapi ada juga secara kimiawi, yaitu yang terjadi oleh fiksasi elektrokimia. Nah, fiksasi elektrokimia ini disebut karena dia menggunakan memerlukan energi halilintar. Proses halilintar ini melalui udara memberikan energi yang cukup untuk menyatukan nitrogen dan oksigen sehingga terbentuk nitrogen dioksida atau yang kita sebut NO3. Seperti itu. Siklus air atau siklus hidrogen ini akan lebih luas lagi, akan lebih sangat kompleks lagi jika vegetasinya memang luas. Nah, seperti yang pada contoh ini, pada gambar ini kita menggunakan vegetasi hutan, yang berarti ada pepohonan yang memerankan peran penting di dalam siklus hidrogen tersebut. Kita masuk ke yang pertama, yaitu dari pembentukan awan. Setelah terbentuknya awan itu, di dalam awan ada titik-titik air. Titik-titik air ini akan turun ke bumi melalui presipitasi kotor atau yang kita sebut juga air hujan. Nah, namun karena ini vegetasinya hutan, air itu akan tertahan oleh pepohonan dan ada beberapa macam jenis aliran yang masuk ke dalam permukaan bumi. Yang pertama ada aliran batang, yaitu ini. Aliran batang ini disebut karena air hujan yang tertahan itu masuk melalui batang lalu masuk ke permukaan bumi. Nah, sementara ada juga yang dinamakan air lolos. Air lolos sendiri itu karena air tajuk tertahan pada dahan atau pada daun itu langsung jatuh ke permukaan bumi. Setelah itu ada juga yang namanya air intersepsi. Air intersepsi ini air yang tidak jatuh ke permukaan bumi, tetapi tertahan pada dahan, daun, dan ranting. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi ini disebut atau artinya sebagai mengalirnya air ke permukaan bumi, ke dalam permukaan bumi yang paling atas. Nah, selanjutnya yaitu turun lagi air ke permukaan yang lebih bawahnya lagi yang disebut perkolasi. Nah, perkolasi ini pengertiannya sebenarnya mirip dengan infiltrasi, cuma dia lebih ke permukaan bawah buminya menuju air jenuh. Nah, selanjutnya pada lapisan bawahnya lagi itu ada air bumi. Air bumi ini menyimpan air yang memang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk diserap zat-zat haranya oleh tumbuhan. Selanjutnya yaitu bagian bumi, yaitu bagian batu-batuan sebelah sini. Dan kita masuk ke aliran. Nah, air hujan yang turun langsung ke permukaan bumi disebut aliran permukaan. Nah, biasanya aliran permukaan ini kan sifatnya air kan menuju tempat yang rendah ya. Kalau memang alirannya itu hutannya, misalnya vegetasinya memang dekat dengan laut, bisa saja terserap oleh tanah lalu ke laut. Ada juga yang memang langsung berevaporasi. Nah, kita masuk ke bagian sebelah sini.
Ada transpirasi, evaporasi, dan evapotranspirasi. Yang pertama transpirasi dulu. Nah, transpirasi ini terjadi karena ada air intersepsi, air yang tertahan di pohon tersebut. Nah, nanti akan menguap air ini dan karena panas menguap dan akan menuju ke atas, yaitu ke awan lagi untuk pembentukan titik-titik air. Sementara yang disebut evaporasi ini airnya berasal dari aliran permukaan dan juga air laut. Nah, evapotranspirasi ini disebut karena gabungan dari transpirasi dan evaporasi. Nah, panah penunjuk ini adalah disebut evapotranspirasi karena kenapa? Dia gabungan transpirasi dan evaporasi. Jadi bisa diartikan kalau evaporasi adalah jumlah total air yang terbentuk ke pembentukan awan. Nah, seperti itu siklus airnya berjalan terus jika vegetasinya memang seperti ini.